Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anak, kita berjumpa kembali menyambung dari pertemuan kita pada pekan yang lalu. Itu marilah kita berdoa. Jadi silakan ketua kelas memimpin doanya. Betran. Mudah-mudahan apa yang kita dapat pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ilmu yang bermanfaat di dunia wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, sebelum Pak absen, marilah kita sedikit merefleksi diri kita untuk sama-sama kita membaca surat-surat pendek, yaitu surat Al-Asr, wal Asri ya. Silahkan dipimpin. Kesah, silahkan dipimpin. Silahkan. Syaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr. Baik anak-anak, saya absen terlebih dahulu sebelum kita memulai praktik dalam sholat jenazah. Saya absen dari Afiza. Hadir. Betran. Ayu. Pokok inti materi kita pada pagi hari ini. Sebelum kita mulai dari praktek dalam pengurusan sholat jenazah, Bapak akan bertanya terlebih dahulu ya sebagai penyemangat kita di pagi hari ini. Kalian masih ingat pelajaran kita yang pekan lalu? Masih ingat? Naila, bahas tentang apa Naila? Membahas tentang apa? Nah, cara sholat jenazah. Kalau kemarin saya praktikkan tentang cara sholat jenazah, nah kita sekarang ya, kita di sini di musola yang tercinta ini, kita langsung praktek cara mengkafani dan menyolatkan jenazah. Ingat-ingat, ketika kita pengurusan sholat jenazah, ya, ketika kita pengurusan sholat jenazah, kalau jenazahnya itu perempuan, maka itu ada lima lapis, ya, 5 kain kafan. Ya, kalau laki-laki itu hanya 3. Jangan salah nanti. Kenapa kok kayak gitu? Karena satu, wanita itu auratnya banyak yang harus ditutupi. Contoh wajah. Wajah itu nanti di sini kita potong seperti dia mempunyai kerudung, ya kan? Habis itu nanti apa? Kalau bahasa kita daster, jubah. Di sini kita potong juga jubah. Nah, yang lain itu adalah baju untuk apa? Penyanggah dari aurat yang lain. Dan dalam sholat jenazah, dalam mengkafani jenazah, ya ini kan jenazahnya ya. Maka kain kafan ini kita lebihkan. Ya, kita lebihkan kalau bahasa kita buat pocong-pocongannya. Nah, ini dilebihkan segini, ya. Nah, ini kita potong. Coba veteran, pegang veteran. Nah, sudah selesai kayak gini, nanti kepalanya kan di sini, masukkan di sini, tutup. Nah, baru kita membuat lapisan berikutnya, yaitu untuk tutup kepala. Ya, untuk kepala kalau bahasa kita sorban. Biasanya orang pakai sorban itu ada tutup kepalanya. Nah ini. Nah ini untuk tutup kepalanya. Coba dipotong lagi. Bantu. Nah ya. Nah ini. Jadi, maaf. Ini di sini. Ini yang ketiga. Nah ini. Untuk kepalanya. Nah ini di sini. Nah, setelah selesai kayak gini ya, silakan buat tali untuk talinya 3. Dipotong tali kayak tali pocong gitu loh, ya. Nah, jadi ini kepalanya pas di sini. Nah, di bolongan ini, makanya ini ditekuk kayak gini. Nah, ini, ya, ini adalah, nah, tangan si mayit itu tidak boleh kayak gini, harus kayak orang sholat, ditali kayak gini. Nah,
Biasanya kalau orang mati itu meninggal dunia, biasanya tangannya nggak mau. Biasanya makanya kalau di masyarakat kita meninggal dunia ini ditali. Pas di jempolnya sini ditali atau gimana. Gitu ya. Nah, kakinya juga nggak gini. Ini harus menutup rapat. Jempol dengan jempol biasanya ditali. Karena apa? Ketika nanti menguburkannya, jempolnya itu disentuhkan di tanah. Mukanya disentuhkan di tanah. Ya. Nah, tuh. Jadi sudah kayak gini. Ini baru. Nah, ini prosesnya. Nah, kan masuk ke sini. Kalau orang ini kan karena bonekanya kecil, ininya harus sama kayak gini. Ya. Nah, ini orangnya kecil. Nah, habis itu baru ini kerudungnya atau apa namanya sorbannya. Jadi ini kan orangnya kecil, ininya besar. Jadi ini ditutup kayak gini. Nah, ini. Nah. Nah, setelah itu baru lapisan ketiga. Nah, ini. Nah, ini harus di sini ya, nanti karena ini dibuka. Dibuka. Nah, setelah dibuka kayak gini, nah, ini baru ditutup lapisan terakhir. Nah, ini harus sama. Ketika kita buka ini harus sama. Karena waktu pas menguburkan, muka dengan kakinya itu harus dibuka. Nah, ya. Nah, ini baru kita tali di sini. Sebelumnya nanti tadi dikasih tali dulu di sini. Sebelum kita gelar tadi, ya. Nah, ini ada tiga tali, ya. Ini seharusnya tali ini di apa? Ditaruh sebelum kita menaruh kain tadi, ya. Nah, ini kayak pocong. Ada yang berani nggak jadi pocong? Nah, ada nggak? Nah, ini kayak gini. Nah, ini ditali. Nah, coba veteran, tali veteran. Nah, ini ditali. Tiga cukup, tiga saja. Nah, ini ditali. Jangan ditali pati ya. Nah, karena apa? Ketika menguburkan ini talinya dilepas semuanya. Makanya biasanya ada manusia yang imannya kecil, imannya tipis itu dilepas, tali pocongnya diambil. Katanya untuk pesugihan. Itu tidak bisa sebenarnya. Nah, ini. Nah, setelah terjadi kayak gini ya, ketika kita mengangkat apa jenazah, mengangkatnya jangan kayak gini. Ya. Tangan kanannya di bawah, tangan kiri di atas. Contohnya kayak gini. Ketika turun, ya. Kalau kayak gini kita nggak kuat. Iya, kalau kita apa orang kecil kayak gini. Nah, walaupun orang kecil jangan kayak gini. Angkatnya tetap tangan kanannya di bawah, tangan kiri di atas. Nah, ketika sini sudah selesai ya, sudah selesai semuanya, makanya proses untuk menguburkan. Menguburkannya ini harus dibuka. Nah, kalau tidak benar, ininya tidak bisa. Karena di sini harus dibuka. Nah, ya, ini dan kakinya ini dilepas, ini dibuka kakinya. Nah, ini jempolnya itu besok ketika dikuburkan itu dikeluarkan. Jempol, nah kan miring kayak gini. Nah, dikasih bantal dari tanah, tidak boleh bantal bawa dari rumah. Ya, dari tanah dibuat bulat-bulat, itu biasanya ada 5, ada 7, ada 9, ada 3. Itu. Kalau mungkin kalau bayi boleh 3. Kalau orang dewasa yang sudah sering dilaksanakan di masyarakat itu ada 7 sampai dengan 9. Nah, ini kayak gini ya. Udah paham ya? Nah, paham coba? Nah, ini berarti ini kan karena Pak tadi kan bilang mayitnya kecil, kainnya besar. Seharusnya kainnya itu harus sesuai dengan mayitnya. Nah, ini ditutup kayak gini. Karena apa? Ini harus sejajar. Ya. Nah, lanjut. Lanjut apalagi itu? Setelah ini nanti kita proses untuk apa? Menyolatinya. Udah bisa ya? Bisa nggak? Coba dilihat. Kamu buka dulu. Buka kepalanya, ayo. Nah, baru. Lanjut kakinya. Kalau nggak ketemu kakinya, nah berarti ketemu kakinya itu berarti sejajar, pas. Kalau nggak ketemu kaki dengan mukanya berarti tidak sejajar. Akhirnya rusak nanti. Sudah selesai. Kalau laki-laki mayitnya, ya, ini laki-laki, maka kita berdirinya di leher, di antara ini ya. Nah, tapi kalau perempuan itu berdirinya di bagian perut, bawah dada.
Nah, ini contoh saya praktekkan, habis ini kita sholat bersama-sama ya. Sudah dapat wudhu semuanya kan? Sudah. Nah, jadi kita langsung praktek. Nah, jadi prakteknya gini, ini semisal mayit laki-laki ya, di atas apa? Di atas pundak, di leher lah. Bismillahirrahmanirrahim. Usolli ala hadal mayyiti arba'at takbiratin fardu kifayatin lillahi ta'ala. Allahu akbar. Ini yang pertama. Yang kedua, ya, takbirnya setelah itu baru membaca surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Habis itu langsung Allahu akbar. Ucapkan sholawat atas Nabi. Hanya pendek tidak apa-apa, nggak usah panjang. Kalau pendek itu sholat biasa. Kalau panjang biasanya menggunakan sholawat Ibrahimiyah. Ibrahimiyah itu adalah sholawat di akhir sholat. Ya. Nah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Langsung Allahu akbar. Baru mendoakan untuk si mayit. Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu, kayak gitu. Kalau yang perempuan itu menggunakan Allahumma gfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Ha semuanya. Kemarin kan sudah dibahas kan? Minggu kemarin. Nah, lanjut Allahu akbar. Itu doa yang apa? Takbir yang keempat itu adalah doa ya untuk mayit dan untuk yang menyolati dan keluarganya. Allahumma la tahrimna ajroha wa la taftina ba'daha wa firlana walaha. Dah, hafal ya? Hafal semua? Nah, hafal semuanya. Silahkan sekarang untuk yang perempuan kita coba sholat jenazahnya ya menggunakan mukena. Bawa mukena semuanya? Nah, silahkan kalau bawa. Nah, sekarang sambil yang perempuan itu apa? Memakai mukena, kita yang laki-laki dulu bercoba sholat. Jadi nanti contoh gini ya. Nah, imamnya itu hanya satu di depan, ya. Nah, kemudian di belakangnya nggak usah jauh-jauh jaraknya, hanya satu langkah tidak apa-apa karena tidak ada sujud. Jadi Allahu Akbar. Nah, imam apa makmum ya, makmum di belakang imam itu kalau dia orangnya sedikit, maka sopnya hanya menggunakan 3 orang. 3 orang di belakang imam, 3 orang lagi di belakang makmum yang kedua. Terus 3 orang, 3 orang. Tapi kalau orangnya banyak, itu tidak apa-apa buat panjang. Ya. Nah, sekarang silakan praktekkan. Untuk yang cowok, silakan veteran jadi imam. Ayo, silakan maju. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sudah selesai. Kalau sudah selesai kayak gini ya, kalau kita mau zikir, kalau bisa jangan duduk, berdiri saja. Ya, semisal contoh kita tawasul kepada Nabi Muhammad untuk meminta mohon ampunan ini. Nah, berdiri kayak gitu. Ya, oke, paham ya? Ya, silahkan duduk. Sekarang yang cewek.
Assalamualaikum. Nah, oke, sudah selesai ya kayak gitu. Jadi tolong perhatikan ya, nak. Ketika sholat jenazah ini kita ada yang tahu, ada yang salah nggak ini tadi? Ada, yaitu, nah itu adalah takbir yang ketiga. Nah itu enggak, itu salah. Seharusnya Allahu Akbar, surat Al-Fatihah, Allahu Akbar, sholawat, Allahu Akbar lagi, Allahumma firlaha, Allahu Akbar lagi, Allahumma la tahrimna ajroha. Baru Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tidak apa-apa, silakan duduk. Bagus ya anak-anak. Oke, baik, terima kasih. Lanjut kita ke ini sudah selesai ya. Kita sudah selesai tentang praktik mengulasi, memandikan kita lewatkan, kita langsung menggafani, menyolatkan. Nah, untuk tata cara menguburkannya tadi, ya, tolong perhatikan. Untuk tata cara menguburkannya, ini kita, ini ya, hidung dengan mulut. Ini harus kita sentuhkan di tanah. Kenapa di dalam kuburan itu ada yang namanya liang lahat, ya kan? Nah, liang lahat itu kita sentuhkan ini. Ini di hidungnya ditempelkan di tanah. Kemudian ini kaki, ujung kaki ya kita tempelkan. Ini harus menghadap kiblat kayak gini ya. Paham ya, kiblat ya, harus menghadap kiblat. Jangan menghadap ke sana. Ini hanya contoh saja Pak, kasih tahu ini tadi. Ininya dibuka, talinya dibuka. Ininya ditempelkan di tanah. Oke, paham ya? Paham. Oke. Alhamdulillah kita praktek kita pada pagi hari ini telah selesai. Nah, sekarang Pak kasih kalian sebuah rubrik LKPD ya. Jadi silahkan kalian kerjakan per kelompoknya masing-masing. Jadi kelompoknya Pak bagi ada 4 ya. Untuk yang cewek itu ada 2, yang cowok itu ada 2. Jadi LKPD-nya ini Pak kasih tahu. Nah, jadi silakan kalian kerjakan. Nah, ini adalah LKPD-nya. Nah, ini dibaca, kalian diskusikan 1 2 3 ini kelompok 1 2. Ini kelompok 3-nya. Nah, ini. Silakan. Dah, Pak kasih waktu 5 menit. Kalian kerjakan, diskusikan dengan kelompoknya masing-masing. Ya, 5 menit. Kalau sudah selesai baru nanti Pak kasih. Sudah diskusikan? Supri, silakan diskusikan bertiga. Sudah selesai, Nak? Sudah belum? Kalau sudah selesai silahkan dibawa ke depan ke saya lagi, ke Pak lagi. Ayo, silahkan bawa sini. Coba veteran, ambil veteran yang sudah. Nanti Pak koreksi di rumah, jadi nilai kalian itulah yang muncul dalam pengurusan jenazah. Sini. Oke, terima kasih. Yang cewek sudah? Sudah, silahkan. Oke, terima kasih. Veteran tolong dibersihkan ini dulu, dimasukkan di dalam asoy lagi. Kita sudah selesai. Nah, sudah selesai. Nah, jadi Pak ingin bertanya sekarang sebelum kita menyimpulkan. Ya, saya ingin bertanya dulu, ya. Sambil nunggu veteran kita bertanya. Pak mau bertanya. Nah, sekarang pertanyaan Pak itu yang pertama, silahkan kalian jawab sebelum Pak kasih evaluasi kasih kesimpulan ya. Karena tadi rubrik penilaian sudah, sekarang Pak ingin bertanya dengan kalian. Nah, mengapa kita diwajibkan melaksanakan sholat jenazah? Ada yang bisa menjawab? Oh, silahkan, Afiza. Meringankan beban jenazah. Ada yang lain? Topan?
Radit, bisa? Nggak ada? Mengapa kita diwajibkan untuk sholat jenazah? Jawaban Hafiza bagus. Saya acungi jempol, bagus. Tapi gini, ya, sholat jenazah, mengapa kita dianjurkan atau diwajibkan untuk sholat jenazah? Satu, memang untuk meringankan beban jenazah itu sendiri. Yang kedua, itu menghibur atau menghibur yang ditinggalkan. Contoh, orang yang ditinggalkan itu adalah keluarganya, ya kan, anaknya, cucunya, atau bapaknya yang ditinggalkan, dia dihibur dengan sholat jenazah tadi kita takziah, karena takziah itu adalah menghibur diri, menghibur ya, menghibur sebenarnya takziah itu. Kalau untuk takziah pertama, kedua, ketiga itu sebenarnya tidak ada dalam fardunya, tidak ada, itu hanya budaya kita. Ya, hari pertama, malam pertama kan, kedua, ketiga, 4 sampai ke 7, habis itu ke 40, habis itu lagi ada yang ke 100. Nah, itu adalah budaya kita. Karena kenapa kok menjadi budaya? Itu tradisi kita, ya. Tradisi kita ya kayak gitulah. Untuk mengenang, mengingat dulu kita sudah pernah punya bapak yang meninggal dunia. Kita kirim doa. Nah, doa itulah yang menjadi bekal dia nanti di akhirat, ya, meringankan dia beban di yaumil hisab nanti. Nah, yang kedua, pertanyaan yang kedua, apa hikmah dari doa-doa dalam sholat jenazah? Oh, Wajihan, silakan Wajihan. Hikmah. Nah, bagus, tepuk tangan. Nah, itulah ya, itu adalah kewajiban kita sholat jenazah, betul, bagus. Yang cowok ada nggak? Dari tadi yang cewek saja ini yang bertanya, yang menjawab. Ada yang cewek? Subri? Tidak ada? Nggak ada? Ki? Nggak ada? Nggak ada? Nggak ada? Topan? Tidak ada. Alhamdulillah nggak ada semuanya. Tapi mudah-mudahan kegiatan kita pada pagi hari ini, praktek sholat jenazah tadi itu bermanfaat. Kita paham, setidaknya kita paham dulu. Ya, paham, nanti kita ketika ada orang meninggal dunia baru kita praktikkan kembali. Oke, lanjut. Kemudian pertanyaan yang ketiga, bagaimana tata cara sholat jenazah sesuai syariat Islam? Ada, coba yang cewek, yang cowok ada nggak syariat Islam? Tata cara sholat jenazah gimana? Ada yang bisa? Nah, silahkan. Naila. Laila. Nah, itu tepuk tangan. Ini bagus ini syariat. Nah, rukun-rukun dalam sholat jenazah itu ada berapa? Banyak, nak. Rukun-rukunnya, kayak berdiri, bila mampu, rukun ini jelas kayak gitu. Nah, sholat jenazah yang kita lakukan ini itu sudah selesai, nak, ya. Jadi besok untuk minggu depan itu adalah materi kita tentang sejarah perkembangan Islam di Nusantara. Jadi besok kita masuk lagi. Sebelum kita tutup, ya, Pak kasih kesimpulan dulu, ya. Kesimpulan dari pembelajaran kita. Ada yang bisa nggak kasih kesimpulan? Ada yang bisa? Kesa, bisa nggak kasih kesimpulan dari kegiatan kita dari pagi tadi? Silahkan, Kesa. Kita jadi tahu rukun-rukunnya dan syaratnya, dan dapat memanfaatkan di lingkungan masyarakat. Nah, itu bagus. Ada? Veteran? Apa veteran? Kesimpulannya veteran? Dua aja. Amin. Terima kasih. Tepuk tangan. Nah, baik, itu jadi kesimpulan kita pada pagi hari ini, ya, yang betul kata Kesa sama Topan tadi, kita dapat manfaatnya, dapat ilmunya, nggak kita hanya sedikit, ya. Jadi itu, nah, jadi untuk
mengakhiri kegiatan kita pada pagi hari ini ya. Kesimpulannya sudah. Jadi untuk yang tadi yang belum sholat, belum praktek, minggu depan silahkan kalian remedial menghadap ke Bapak ya. Untuk remedial kembali. Jadi untuk mengakhiri kegiatan kita pada pagi hari ini, sebelum kita ganti jam, marilah kita berdoa, semoga apa yang kita dapatkan di pagi hari ini dapat bermanfaat dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat pula. Amin amin ya rabbal alamin. Silahkan berdoa, veteran. Sudah baik, dari ini saya akhiri. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu alatnya veteran nanti dibawa ke kantor ya.